Seandainya saya kena betul, saya juga sudah punya solusinya. Gitu loh Mas. Jadi kalau Siti Jenar itu sebenarnya itu fenomenologi yang dikerjakan oleh ini. Sunan Kalijogo itu kurang begitu setuju sama kesempitan wali-wali Arab dan Cina. Karena yang Jawa asli cuma Sunan Kalijogo, yang lainnya campur Arab sama Cina. Nah, Arab sama Cina ini kurang lokal berpikirnya, kurang bisa merasakan apa namanya kejawaannya. Nah, Sunan Kalijogo tahu bahwa potensi orang Jawa itu aneh-aneh, maka dia ciptakan Siti Jenar supaya menjadi pembelajaran jangka panjang, supaya orang punya batas kehati-hatian, gitu loh. Dalam Islam itu dalam sosialisasi agama ada strategi. Makanya Anda kalau bisa mengenalnya jangan hanya fikih, mengenalnya usul fikih juga, usuluddin juga. Jadi misalnya kalau ada larangan ini tidak boleh, ini boleh, itu kan kata fikih. Fikih itu setelah ada strategi baru diputuskan. Gampangannya gini Mas, Anda bawa kelompok anak TK ke pantai Parangtritis. Aslinya di Parangtritis itu ya main-main air kan nggak apa-apa. Cuman bahaya kalau main-main terus lupa-lupa agak masuk-masuk, ntar kena balung hilang. Nah, ulama-ulama ini daripada repot ngawasin anak-anak terus, mending dipager. Gitu loh Mas. Dipager. Nah, pager itu namanya fikih, dan fikih itu yang sampai ke umat. Umatnya nggak tahu pertimbangan di belakang fikih. Kan gitu. Nah, makanya kalau bisa setiap ada berita dari ustadz, berita dari kiai, harus ada perhitungan itu fikih. Fikih tidak sama dengan agama. Fikih itu terjemahan versi tertentu dari agama. Agamanya itu ketela, fikih itu gedok. Nah, ada gedok, ada grepe, ada lemet, ada macam-macam. Makanya ada sholat, ada yang tahiyat gini, ada atahiyat diem ke sajuan la ilaha illallah baru gini. Terus ada atahiyat gini, assalamualaikum ngerdek. Ada lagi bertengkar karena gini, sudutnya berapa? 45 derajat atau 50? Ada versi VK yang ini Anas belum tahu kurang lagi, yang politik doang. Ya. Jadi ini aja sudah versi Mas. Ada lagi imam, nyon sewu, imam yang lupa handphonenya nggak dimatiin. Jadi kalau sholat kan gini Mas, gitu tangannya. Begitu at-tahiyatulillah gitu ya, gitu. Ya, mau nggak dijawab gimana? Akhirnya dia ambil handphonenya, diganti tangan kiri Mas. Ono meneh guna. Itu malaikat bingung nih. Oke, jadi Siti Jenar itu menurut saya juga jangan diserem-seremkan, tidak usah dikutuk, tapi juga tidak usah didramatisir. Itu fenomena biasa, dan itu pun pada tahap-tahap awal dari tasawuf. Karena Sunan Kalijogo tahu bahwa Islam di Indonesia ini akan gagal kalau terlalu mengandalkan fikih. Karena fikih itu sama dengan level hukum. Dia harus tahu keadilan, dia harus tahu teosofi, tidak hanya teologi kan gitu. Nah, Sunan Kalijogo mencoba memberi wacana, awas loh ada Siti Jenar, supaya kamu juga tetap berpikir rohania. Supaya kamu tidak nyembah sholat, tidak nyembah puasa, yang kamu sembah adalah Allah. Dan kalau Allah itu kan luar biasa dinamisnya. Makanya disebut Allahu Akbar, bukan Allah yang maha besar, salah. Akbar itu dalam bahasa Arab kabir, itu kalau manusia kabir, kalau Allah kabir, kalau Akbar artinya yang maha lebih besar. Jadi selalu dia lebih besar dari yang kita rasakan. Besok lebih besar lagi, besok lebih besar lagi. Maka disebut bukan Allahu kabir, tapi Allahu Akbar. Gitu aslinya. Dan itu gaib, yang namanya akbar itu tiap hari. Kadang panjang, kadang ya, oke. Sekarang untuk Mas, gak apa ya, saya menjawab yang terakhir ya, teman-teman. Nah, jawabnya Mas ya. Untuk Mas Eko, ya. Ya, lumayan lah, Anda pulang nanti kan macam-macam pikirannya, senyum-senyum sendiri kan lumayan. Mas Eko ini dasar loh, saya baru tahu keuangan yang Maha Esa, saya belum mendengar yang lain-lainnya. Tapi hari ini lengkap kita. Saya malah selama ini kalau melihat Pancasila itu kan geli sama simbolnya gitu loh. Itu kan Allah, Tuhan Yang Maha Esa dilambangkan bintang.
Itu Gusti Allah tersinggung musuhin. Kurang ajar ada dianggap aku bin lah ya apa. Emang aku hotel Hilton, hotel mulia berbintang. Iya, ya makanya terus Tuhan emang mengaku yang bikin bintang-bintang yang malah aku dilambangkan dengan bintang. Enggak, ini guyon aku nerusin Mas Eko kan. Supaya kita ini tetap percaya bahwa ada yang harus kita perbaiki yang gitu Mas ya. Itu bintang nomor 2, kemanusiaan adil dan beradab. Lambangnya apa Mas? Rantai dan rantai ya, tapi ya coba. Kemanusiaan lambangnya rantai itu positif. Makanya dirantai terus ini kemanusiaanmu. Keberadabanmu, keadilanmu dirantai terus, tidak akan pernah bisa lepas dari rantai. Oh namanya rantai, cuma ya jangan terus mengusulkan dirubah ya enggak, itu alamul binia bahasa aslinya, enggak apa-apa lah. Cuman kan pengen ketawa gitu loh. Saya itu nyanyi Indonesia Raya, saya pengen ketawa. Makanya saya senang itu menteri olahraga tidak apal itu. Saya senang karena dia sebenarnya tidak gelisah menurut saya gitu loh. Menurut gelisah itu Indonesia Raya gitu. Indonesia tanah airku, tanah umat darahku, di sanalah aku berdiri tuh gitu yuk. Kok di sana ini? Jadi Indonesia di sana, tidak di sini. Nah, itu Raisonya bingung kok di sana. Akhirnya nggak apa-apa lagi. Itu ceritanya.